Oke, kali ini tema yang saya angkat adalah tema yang sangat krusial, tema yang sangat penting, fundamental, dan masuk ke ranah usuluddin, hal-hal pokok dalam agama, hal-hal yang sangat usul dalam agama Islam, yaitu tentang tauhid. Teman-teman harus tahu kata tauhid sendiri adalah sebuah konsep ya. Kata tauhid ini maknanya adalah bagaimana kita memahami Tuhan ya. Nah, ini yang harus saya tekankan kepada teman-teman yang nonton di seberang sana, yaitu teman Kristen, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tauhid adalah istilah bagaimana cara memahami Tuhan, bukan konsep tentang Tuhan. Tuhan itu tidak terkonsep ya. Tauhid adalah konsep bagaimana memahami Tuhan, bukan konsep tentang Tuhan. Itu dulu. Nah, karena tidak mungkin Tuhan terkonsep ya. Nah, tauhid itu apa sih definisinya? Oke, saya akan bawakan rujukan ya. Tauhid ini adalah sebuah konsep, dan konsepsinya mungkin akan kita temukan nanti. Apakah ada perbedaan tentang konsepsi atau cara memahami konsep ini? Konsep tauhid ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nanti saya akan tunjukkan hadisnya. Nah, dasar konsep tauhid ini kita akan menemukan dalil-dalil yang sangat eksplisit di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, kita akan merujuk kepada surat yang termasuk yang pendek yang bisa kita pahami teman-teman dalam surah Al-Ikhlas ya, di mana Allah mengatakan dirinya itu ahad, yaitu dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian ternyata konsep tauhid bukan hanya berasal dari kata ahad, melainkan juga dari kata wahid. Karena salah satu nama Allah juga adalah Al-Wahid. Jadi Allah itu adalah Al-Ahad dan juga Al-Wahid. Nah, konsep ini bukan konsep yang susah untuk dipahami atau memiliki banyak tafsir, atau konsep yang tidak konkret. Maksudnya bukan berarti konkret harus termaterikan ya siapa yang kita pahami itu, tetapi konsepnya itu realnya seperti itu, tidak ada tafsir lainnya. Contoh kayak, sorry ya, ini saya kasih contoh. Oh, Allah itu satu, tapi tidak ada seperti itu. Satu-satu dan tidak ada makna-makna ambigu lainnya. Itu yang perlu dipahami dalam ranah memahami tauhid atau konsep tauhid. Kemudian kalau kita lihat arti nama Allah Al-Ahad. Di antara nama Allah, ini saya ambil literasi, saya ambil footnote-nya saja Joseph ya. Karena ini saya sudah rangkumkan dalam satu materi. Mungkin teman-teman kalau mau melihat dalam buku Sifatullah Azza wa Jalla Al-Warida fi Kitab wa Sunnah halaman 42. Di sini menurut Al-Ahad itu definisinya adalah yang tiada sesuatu pun yang menyerupainya, sebagaimana kata Al-Baihaqi yang maha tunggal, seperti kata Ibnu Atsir. Nah, kemudian selanjutnya, jadi makna Al-Ahad adalah yang tiada tandingan baginya dan tiada sekutu baginya dalam ahal uluhiyah dan juga rububiyah. Nah, dalam juga begitu juga dengan sifatnya. Nah, dia maha tunggal dalam rububiyah sehingga tidak sekutu baginya dalam kerajaannya, tidak ada yang dapat melawan dan mengalahkannya. Dia juga maha tunggal dalam zat, nama, dan sifat sehingga tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah, kemudian dia juga maha tunggal dalam hal uluhiyah dan tiada satu pun yang berhak diibadahi selain dia. Tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ada saya kutip dalam Ma'rijul Qabul jilid pertama di halaman 136. Nah, kemudian saya langsung ke sumber primer ya. Tadi Al-Quran sumber primer dasar dari konsep tauhid. Sekarang kita masuk ke pengajarannya. Siapakah yang mengajarkan tauhid? Saya masuk ke Bentar ya. Oke, mungkin nanti saya kasih dulu biar saya lihatkan ke publik. Waktu saya sudah mau habis teman-teman ya. Pertama, tauhid adalah konsep bagaimana cara memahami Tuhan, bukan tentang Tuhan. Oke. Yang kedua, konsep ini dasarnya eksplisit ayatnya di Al-Quran, berasal dari kata ahad dan juga al-wahid. Tidak mungkin ada tertulis dalam Al-Quran Allah itu tauhid. Kalau Allah tauhid berarti Allah terkonsep.
ya. Nah, kemudian apalagi yang mengajarkan konsep ini siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW dari lisannya langsung mengatakan kata tauhid itu. Nanti saya akan kasih dalilnya. After this ada 2 dalil yang saya temukan, teman-teman. Nah, kemudian apalagi ya? Memahaminya seperti apa? Nanti akan saya elaborasi di sesi saya selanjutnya. Saya akan memberikan sudut pandang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga manhaj salaf terkait tentang memahami konsep tauhid di dalam Islam ini. Kurang lebih seperti itu, Joseph. Terima kasih. Oke, baik. Bentar ya, Umi. Oke, silakan di invite rematch ya berarti. Selesaikan dulu ininya. Oh, ini nih tanding ulang nih. Oh, ada udah ya, mulai ya. Iya. Oke, mulai match. Oke. Ya, Bismillah wal ibn warahil kudus alilahi wahid. Ya, sebenarnya dalam diskusi kali ini memang tidak ada keseriusan dalam artian kita mengambil sikap tendensius ya, maka kita akan mulai dari penjelasan mengenai Allah Tritunggal. Seringkali teman-teman dari Islam itu selalu menyatakan Tritunggal itu adalah Allah yang 3. Padahal Tritunggal itu sebenarnya sudah dikatakan oleh Santo Agustinus bahwa Tritunggal adalah suatu konsep, bukan memahami Tuhan itu seperti apa, tetapi bagaimana Allah. Makanya Santo Agustinus itu mengatakan di dalam suatu yang dikutip juga dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 230 bahwa kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Maka Tritunggal ini adalah konsep kebagaimanaan Allah dalam kapasitas maksimal dalam manusia. Oke, dalam kekristenan konsep Tritunggal ini bukan baru ada pada saat kekristenan didirikan atau bahkan seperti tuduhan-tuduhan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan dia adalah mu'alaf ya, yang mengatakan Tritunggal baru ada pada saat Konsili Nikea. Sebenarnya tidak. Tritunggal itu ada bahkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin nanti kita akan ke ranah situ ketika sudah menyelesaikan prolog atau mungkin pembukaan ya, buat statement clear ini aja. Nah, kalau kita melihat dalam hakikat Allah Tritunggal Maha Kudus, ini berbicara tentang Allah yang esa. Kita tidak pernah menyembah Allah yang 3. Nah, hanya kita ambil dalam suatu kalimat bahwa Yesus yang adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal itu dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam hakikat. Maka kata Tritunggal yang meskipun dikeluarkan oleh Tertullianus yang dianggap oleh teman-teman Islam itu kafir, keluar dari kekristenan, tetapi konsepnya kemudian tetap komitmen, konsisten oleh bapak-bapak gereja ditekankan bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi dalam satu hakikat. Yang artinya una substantia tres persona diserentiam et separati. Nah, ini sebenarnya agak unik ya, karena di dalam kepercayaan teman-teman Islam sendiri juga ada semacam kata-kata tri ini, meskipun memang berbeda. Trinitas ini adalah 3 dalam kesatuan, sementara dalam Islam itu ada namanya trilogi tauhid atau tri tauhid. Yang tadi Uni sempat katakan itu ada uluhiyah, rububiyah, dan sebenarnya ada satu lagi asma wa sifat ya. Itu adalah tri tauhid dan Tritunggal. Nah, sebenarnya kalau kita memahami kata-kata Tritunggal ini ada di dalam bagaimana Yohanes itu menuliskan dalam Injilnya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka ini adalah satu konsep yang kita memandang ini sebagai pribadi kedua dalam Allah Tritunggal, yaitu firman Allah, yang kemudian kita pahami menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Firman Allah atau konsep hologos ini dipahami oleh teman-teman Kristen atau teman-teman secara general ini adalah akal budi Allah, hikmat dan kebijaksanaan Allah. Dimana kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama bahwa sudah ada keyakinan tentang Tritunggal itu. Seperti di dalam Mazmur 33 ayat 6 yang menyatakan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Maka Yesus yang hakikatnya adalah firman Allah ini adalah pencipta langit dan bumi juga. Seperti yang dikutip dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia segala sesuatu yang dijadikan tidak akan jadi dari yang telah dijadikan. Maka ini suatu konsep yang memang tadi saya katakan, saya sudah statement bahwa konsep Tritunggal bukan baru ada pada saat Konsili Nikea, bahkan dalam Perjanjian Lama sudah ada. Nanti kita akan bawa dari Targum ya, dari beberapa Targum. Kemudian juga di dalam Perjanjian Baru, Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, ini adalah suatu konsep pengenalan diri Allah. Dalam Perjanjian Lama Allah memperkenalkan dirinya melalui perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini seperti yang terkutip dalam Ibrani 1 ayat 3,
Allah menyatakan dirinya melalui perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus. Dan ini sebenarnya nanti kita akan komparasikan dengan Islam, bagaimana Allah itu memperkenalkan dirinya yang adalah wahdatul wujud, memperkenalkan dirinya yang adalah goibul guyub kepada salah satu entitas yang nanti kita akan pertanyakan kepada Unirifa mungkin ya. Dan ini adalah konsep yang menyatakan bahwa Yesus itu ada bersama dengan Allah dan sehakikat dengan Allah, dan dia adalah pantulan cermit dari Allah Bapa yang tidak terlihat. Makanya dalam Yohanes 1:18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Kalau konsep Tritunggal ini tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Sekalipun ada orang di luar sana yang menyatakan kalau Yesus adalah firman Allah menjadi manusia, harusnya firman itu tidak ada di dalam diri Allah. Ini adalah salah. Kenapa? Karena seperti pandangan dari Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kalam Allah ketika menjadi Al-Quran itu tidak terpisah dari Allah. Itu nanti kita akan tampilkan lagi buktinya. Sekian dari saya mengenai Tritunggal. Mohon maaf ya, silakan dilanjutkan. Oke. Sorry ya, Joseph, tidak, sebenarnya saya agak kecewa ya. Saya berusaha tadi untuk membahas agama saya saja, tapi Joseph sepertinya menginginkan lebih dari itu karena dia sudah mulai menyinggung Al-Quran. Padahal saya tidak sama sekali menyinggung Bible tadi, tapi nggak apa-apa. Saya suka sebenarnya hal ini ya. Baik, kita langsung saja tanding ulang. Oke. Ini baru nih ya. Kalau prolog itu sebenarnya agama kita aja sih. Oke, Joseph mencoba saya menangkap ada coba mencari remis dengan mengatakan kalam Allah segala macam. Nanti saya akan bahas itu. Tapi saya lebih ingin teman-teman tahu. Saya membuat statement bahwa kalau dalam Trinitas kebagaimanaan Allah, maka Joseph secara terang-terangan telah mengatakan bahwa yang terkonsep di sini adalah Tuhannya. Trinitas adalah Tuhan yang terkonsep, bukan bagaimana cara memahami Tuhan, bukan. Tauhid bagaimana cara memahami Allah. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tidak ada yang mengatakan bahwa uluhiyah adalah rububiyah dan sifat itu adalah satu pribadi, tiga pribadi yang berbeda, sementara mereka sama-sama Allah. Inilah kenapa bahasa Indonesia itu harus dipahami secara benar. Kalau sifat Allah, katakan sifat Allah, jangan katakan sifat Allah adalah Allah. Ujung-ujungnya nanti apa? Idung Rifa adalah Rifa. Jangan katakan seperti itu. Umat Islam itu secara dalil sangat-sangat eksplisit. Mari kita bahas tentang kalam Allah nanti kita akan bahas di situ ya. Nah, kalau menurut Joseph bahwasanya ajaran Perjanjian Lama sudah ada konsep tauhid, orang yang paling pertama sekali yang memahaminya itu adalah Bani Israel. Konsep Trinitas sendiri saya menemukan sebuah data teman-teman ya. Ini data yang harus saya tunjukkan dari Katolisitas sendiri. Bentar ya. Oke, teman-teman, mungkin minta waktu sedikit ya. Oke. Mana dia ya? Aku lupa menggasi warna. Oke, kita kasih dulu data tentang tauhid ajaran Nabi Muhammad SAW dulu ya. Bentar, teman-teman ya. Oke, sabar. Data aku terlalu banyak, guys. Sampai nggak tahu lagi kesimpan di mana barusan itu. Aduh, habis waktu aku. Oke, galeri SS, mana tadi SS-nya? Nah, ini dia. Oke, ini ya. Jadi kata tauhid itu adalah pengajaran dari Nabi Muhammad SAW, bukan sesuatu yang ada muncul di abad ketiga ya guys. Tapi diklaim ada di Perjanjian Lama, padahal secara eksplisit tidak ada ya. Mari kita bahas ini. Nabi Muhammad di sini mengumumkan ya. Maka Abu Dzar berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan umumkan kalimat tauhid. Satu dalil ya tentang kalimat tauhid. Yang kedua, artinya kalimat tauhid itu tidak hadir ketika Rasulullah sudah wafat, tapi di tangan Rasulullah, di lisan Rasulullah lah kata tauhid itu diajarkan. Bagaimana dengan Trinitas? Siapa yang pertama sekali mengajarkan Trinitas? Nanti Joseph tolong dijelaskan ya. Kalau dikatakan bahwa Mazmur itu asumsi teologi dari Kristen yang mengutip kitab Perjanjian Lama dengan mengatakan Trinitas ada, karena Trinitas itu bukan produk Alkitabiah ya. Nah, mari kita lihat. Kalau kita lihat di sini Rasulullah SAW dalam hadis sahih ya, para ulama mengatakan hadis ini sahih. Di sini Nabi Muhammad lagi-lagi mengajarkan mentauhidkan Allah ya. Di sini tad'uhum ila ayyuhadu wallah ya. Ayyuhadullah, di sini kita diperintahkan mentauhidkan Allah ya, itu satu. Nah, sekarang kita bahas tentang definisi kata tauhid dalam perspektif Islam, bahwa artinya satu, tunggal, tidak ada definisi lainnya. Kalau kita bicara bahwa Allah memiliki sifat, Allah memiliki kehendak, itu bukan berarti kehendak adalah Allah. Jangan gunakan konsep-konsep wahdatul wujud yang tidak pernah diajarkan
diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan jangan paksakan ketika ada konsep tentang wahdatul wujud sekalipun lalu dikatakan itu mengeneralisir adalah paham semua umat Islam memahami bahwa Allah itu adalah seperti konsep wahdatul wujud, bahwa semua ini adalah penjewantahan Allah. Ya, kami umat Islam ini merujuk kepada ijma para ulama. Nah, dan juga apa yang Nabi ajarkan. Kalau tidak ada Nabi mengajarkan, kalau ada orang yang memiliki konsep itu bisa jadi diterima, tetapi konsepsinya tentu harus diluruskan. Jangan sampai disamakan dengan konsep Tritunggal yang ada di zaman di abad ketiga diberikan oleh Tertullianus. Nanti saya kasih jurnalnya, saya punya data itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus paham ya. Penekanan saya di sini adalah saya mencoba menjelaskan apakah tauhid ini adalah ajaran yang dari Nabi Muhammad. Siapa yang membawa ajaran ini? Saya buktikan bahwa ini baginda Rasulullah dalam Sahih, dalam kitab Imam Bukhari ya, bahwa di sini dinyatakan bahwa tauhid itu sudah diajarkan Nabi Muhammad. Sementara Yesus pernah tidak mengajarkan Tritunggal. Itu kita merujuk dulu, benar nggak ajaran ini pondasinya berasal dari sumber ring satu kita? Kalau kami umat Islam bisa tunjukkan, saya tunjukkan 3 dalil tentang Rasulullah mengajarkan tauhid itu ya, bukan sesuatu yang diada-adakan 300 tahun setelah Rasulullah wafat kemudian. Kemudian, apakah tauhid itu adalah konsep yang muncul dalam Al-Quran? Dasarnya eksplisit di Al-Quran dari kata ahad dan juga kata al-wahid. Interpretasinya tidak bermacam-macam, tidak ribet, tidak berpolemik, bahkan tidak terpecah-pecah menjadi ribuan denom tentang memahami tentang tauhid ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang bidat, maka kita kembali kepada ijma para ulama yang memiliki dasar. Kalau ada satu golongan yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang tauhid, maka kita lihat dasarnya apa. Ketika mereka berkata tauhid, perspektif mereka berbeda dengan tauhid perspektif para ulama yang telah membuatkan ijma bahwa tidak ada perbedaan antara ulama manapun terkait tentang pemahaman tauhid. Saya akan kasih data. Joseph jangan kencang-kencang bicara biar saya dapat tangkap poin ya, karena kita masih banyak waktu sebenarnya. Jadi pelan-pelan saja. Saya masih tetap di penegasan di bagaimana cara memahami tauhid, dari siapa pengajaran tauhid, dan landasannya apa ajaran tauhid itu. Nah, tadi Joseph sudah membawa beberapa dalil dan saya mohon nanti pertanyaan-pertanyaan tentang dalil itu lebih ditekankan nomor ayatnya, dan saya juga akan tunjukkan hadis yang saya bawa biar kita bisa mengkritisi ayat atau hadis yang kita bawa. Oke? Tadi saya sempat catat tuh Mazmur 6:33, benar nggak? Mazmur 6:33. Mazmur 33 ayat 6. Kan makanya kecepatan, jadi saya nggak bisa catat, padahal saya catat tuh Mazmur 6:33 saya tulis ya. Saya mau lihat dulu ayat ini ya, Mazmur 33 ayat 6 ya. Oke. Sudah boleh saya berbicara. Kita langsung ini dulu, tanding ulang. Bentar. Bentar sebelum Jose kan ngomong cepet tuh, saya harus ini dulu. Ini juga dari tadi ngomong cepet, tapi saya nggak protes, tapi nggak apa-apa lah. Enggak, tapi poin saya jelas, agama saya yang saya bahas gitu loh. Kalau Joseph sudah mulai agak tipis-tipis ya, karena saya pikir kita tidak berdebat, tapi nggak apa-apa. Kalau Joseph lebih suka debat, Uni juga suka gitu. Silakan. Kita tanding ulang ya. Kita ini ya. Saya suka malahan. Ya. Oke. Oke, 1, 2. Langsung strike to the point aja. Oke, 1, 2, 3. Yeah. Saya catat nih, saya coba untuk catat. Oke. Ada beberapa miskonsepsi ya. Kalau dikatakan bahwa Tritunggal itu adalah konsep Tuhannya terkonsep, maka dalam tauhid juga Tuhannya terkonsep. Kalau Uni Rifa hanya menunjukkan suatu hadis yang mengatakan Rasulullah mengajarkan tauhid, saya mau mengatakan bagaimana yang Rasulullah ajarkan terkait tentang tauhid. Apakah Rasulullah mengajarkan seperti Imam Hasan al-Asy'ari yang mengatakan tauhidnya Allah dengan 20 sifat? Seperti yang tadi sempat dinukil ya oleh Uni Rifa, teman-teman ada yang sadar atau tidak sadar mengatakan sifat Allah bukanlah Allah gitu. Kemudian apakah Rasulullah mengajarkan tauhid yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang ada 3 itu, tauhid itu, yaitu tauhidnya Salafi yang dituduh oleh Wahabi itu sebagian besar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mana yang Rasulullah ajarkan? Atau Rasulullah mengajarkan seperti tauhidnya Maturidi? Nah, ini saya mau membuktikan data nih, mau tanya dulu datanya dari mana. Yaitu kan Uni ya, saya nggak mau tampilkan data. Kemudian terkait tentang beberapa ajaran dalam kekristenan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan sifat. Maka ketika mengkomparasikan bahwa sifat Allah bukanlah Allah, itu tidak jauh seperti pada saat Imam Al-Ghazali menyatakan Tritunggal bukan syirik. Tapi sayangnya Imam Al-Ghazali hanya sampai kepada pemahaman Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sifat, bukan pribadi. Sayangnya lagi-lagi Islam itu selalu pleset ya ketika menyerang akidah kekristenan, menganggap orang Kristen menyembah selain Tuhan atau menyekutukan Tuhan, tapi mereka meleset ya. Sekelas Imam Al-Ghazali juga meleset memahami Tritunggal bahwa Tritunggal bukanlah sifat, melainkan pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu hakikat. Kemudian tadi saya ingin menjawab ya, bagaimana Uni bertanya apakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Of course Yesus mengajarkan Tritunggal.
Yohanes 5 ayat 23, Yesus mengatakan, supaya barang siapa menghormati anak, ia menghormati Bapa. Barang siapa menghormati anak, ia sudah menghormati Bapa. Makanya orang Kristen tidak bisa menyembah Tuhan itu dengan terpisah, seperti Ahlussunnah Asy'ariyah yang menyembah Tuhan dengan sifat-sifat 20-nya. Kalau Tuhan nggak punya sifat 20, maka Tuhannya bukan Tuhan, gitu kan gitu. Kalau kita nggak pernah menyifatkan Tuhan. Nah, kita tampilkan ini data. Kalau data saya dari buku Pengajaran Iman Katolik, nanti kita akan buka dari buku-buku Islam ya. Ini ada Pendobaan Teologi Ahlussunnah Al-Jamaah, ya, Aqidah Asy'ariyah. Lalu juga ada dari Salafi seperti yang Uni Rifa mau katakan ya. Oke, kita ke sini dulu. Bagaimana konsep Tritunggal itu ada di layar ya, Tritunggal Maha Kudus. Ya, Trinitas. Ini mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah bagaimanaan Allah. Sekali lagi saya katakan, kebagaimanaan Allah. Ini yang saya tadi kutip, Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, ini adalah pedoman dari bagaimana memahami ketritunggalan Allah, yaitu pribadi kedua, firman Allah itu ada di sini. Nah, kita lihat lagi ya, datanya dari PDF ya, teman-teman yang Islam. Nih, kita lihat dari Targum ya. Saya coba besarkan layarnya. Oke, ini ada dari Targum ya. Ini bahasa Inggris, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Ini dari Rabbi Sfinasi. Saya nggak tahu pronunciation ininya gimana ya, tapi dia mengquotes ya Jerusalem Targum yang mengatakan, and the word of the Lord said unto Moses, ya. Word of the Lord ini adalah firman dari Tuhan. Ya, kemudian kita lihat lagi dalam targum-targum yang lain, misalkan ya di dalam Mika 5 ayat 2 ini dikatakan dalam Targum Jonathan, and you Bethlehem Ephrata, you who were too small to be numbered among the thousand of the house of Judah, from you shall come forth before me the Messiah. Nah, ini adalah Targum dari Jonathan. Kemudian dalam Targum Neofiti yang pertama dalam Kejadian pasal 1 dikatakan from the beginning by means of the firstborn son, ya, firstborn son. Ini artinya firman yang keluar dari dalam diri Allah. Apakah ada kesenambungan dalam Perjanjian Baru? Ada. Kita lihat di sini. Ya, dari buku yang saya juga katakan di sini ada dalam nih, ya. Nih. Mana ini? Ya, Yohanes 8:42 ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Clear? Ya, Targum Neofiti mengatakan the firstborn son. Ini mengatakan Yesus mengatakan dia datang dan keluar dari Allah. Makanya dalam pengakuan iman rasuli kami dikatakan bahwa Yesus firman Allah itu dilahirkan oleh Bapa sebelum segala abad. Nah, kata dilahirkan itu menekankan bahwa firman itu berasal dari diri Allah, bukan berarti Allahnya ngelahirin seperti wanita gitu ya. Kemudian tadi Allah sifat dan kehendak. Saya mau nanya, kehendak Allah bukanlah Allah itu pemahaman dari mana, Uni? Saya minta itu kehendak Allah bukanlah Allah, ini pemahaman dari ulama mana? Saya mau tanya.